Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, kita udah ngobrolin soal rezeki. Dan kita percaya rezeki itu ada dan datang kepada kita diminta nggak diminta. Salah satu diantaranya adalah nikmat sehat, rezeki. Hidup, rezeki. Bisa napas, rezeki. Coba ibu, kalau satu hari nggak bisa napas, masih bisa hidup kagak? Coba kalau lagi sesek, beli tabung oksigen, satu tabung berapa itu ibu? Nah sekarang napas gratis nggak? Rezeki bukan? Itu salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah kita ngomong rezeki lagi ya, bicara mengenai materi ya, yang ternyata juga harus diusahakan. Nah bicara rezeki hari ini nggak akan habis, karena itu saya kasih kesempatan sama ibu-ibu yang hadir di sini di Masjid Al Mujahidin di daerah Cilincing, yang mau nanya siapa angkat tangannya. Yang ini deh, silakan. Mana tadi ibu? Silakan. Nama ibu dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Muawana dari Majlis Salim Al-Banatus Sa'idah Malakam Patororotan. Mohon izin Ustaz Habib. Ya. Dari awal surah Hud disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan secara terperinci. Pertanyaannya, bagaimana peran Al-Quran dalam membimbing untuk memilih rezeki yang benar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Ibu. Silakan Habib bisa menjawab kesempatan pertama. Baik, izin Ustaz Abdul Kafi, izin Ustaz David. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bagi ibu yang bertanya dan juga para jamaah serta kaum muslimin muslimah yang menonton Cahaya Hati Indonesia iNews. Jadi saya ingin sampaikan terkait tadi bagaimana arahan Quran tentang mencari rezeki. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik saja. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kita orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Faqal ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Allah memerintahkan kepada rasul apa? Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik saja. Wa'malu salihah, dan beramallah dengan amal yang saleh. Waqal ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Lalu Allah berfirman kepada kita, orang-orang beriman, kata Allah apa? Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik saja dari apa yang kami rizkikan kepada engkau. Nah, oleh sebab itu maka dalam Quran itu kita diperintah sama dengan perintah kepada para rasul. Yaitu apa? Untuk mencari rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, yang baik, yang halal, yang sehat, yang benar. Ya. Kenapa?
Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan ada seorang laki-laki yang dalam perjalanan jauh, ya, asy'atha akhbara, yang sudah berselimut dengan keringat, akhbara, penuh dengan debu, ya. Thumma yamuddu yadayhi ila sama. Dia ngangkat terus tangannya ke langit. Ya Rab, ya Rab, ya Allah, saya minta ini. Ya Allah, berikan ini. Ya Allah, rizkikan ini. Famat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan di dalam lingkungan yang biasa makan haram, bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan para penonton, anak-anakku sekalian, rizki yang halal itu wajib hukumnya. Kalau kita lihat dalam Quran, larangan riba, ya, larangan menipu, mikyal wal mizan, takaran, timbangan, sampai diceritakan Nabi Syuaib, ya, kaum Madian yang suka nipu dalam ekonomi. Semua itu dijelaskan dalam Quran. Supaya apa? Supaya kita berpegang sama yang halal saja. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan sama Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal selalu mencari yang halal dan thayyib. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama Ustaz. Nabil. Bu. Serius amat. Ngerti kagak ini? Jadi kita itu diwajibkan untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib. Karena itu pengaruhnya ke keluarga kita, ke anak kita. Bahkan doa juga bisa gak dikabulin cuman gara-gara ada yang haram di badan kita. Betul ya Habib ya? Betul sekali. Masya Allah. Baik, kita akan lanjut lagi. Yang mau bertanya siapa? Angkat tangannya. Masya Allah. Ibu silakan. Ibu namanya siapa? Pertanyaannya apa? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Mujahidin. Ya. Mohon izin Ustadz Habib. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana caranya bersyukur atas rezeki? Bahkan kita lagi mengalami cobaan, ujian ekonomi dan serba kekurangan. Mohon izin Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya waalaikumsalam. Nggak apa-apa, namanya juga grogi ya Bu ya. Apa ya? Habib mungkin Habib dulu ya Ustadz, nanti Ustadz di pertanyaan ketiga. Silakan Habib, mungkin gimana caranya kita tetap bersyukur atas rezeki padahal kita sedang menghadapi ujian ekonomi atau serba kekurangan gitu. Silakan Habib, fadhol. Iya baik, izin Ustadz Abdul Kafi, Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian khusus yang bertanya dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews, dimanapun berada. Jadi bagaimana caranya kita terus dengan rizki yang halal padahal dalam keadaan banyak cobaan, banyak ujian. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahih juga, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam sahihnya, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Alangkah mengagumkannya setiap urusan seorang hamba yang beriman. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tapi itu semua tidak bisa terjadi kecuali kepada hamba Allah yang mukmin, benar imannya kepada Allah. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa banyak rizki, dia diberikan nikmat, dia diberikan anak yang baik, yang soleh, suami yang baik, istri yang baik, jabatan, dia cuma satu yang dia lakukan, syakara, bersyukur kepada Allah, dan syukur itu baik buat dia. Ya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Kalau dia lagi ditimpa musibah, ditimpa hal yang gak enak, ya, sakit, uangnya hilang dan sebagainya, kemiskinan, pekerjaannya hilang dan sebagainya, dia melakukan apa? Sabaro, fakana khairan lahu.
Dan sabar itu juga lebih baik untuk dia. Ibu-ibu sekalian, kalau tadi dikatakan gimana kalau kita lagi susah supaya tetap kita rizkinya halal, supaya kita enggak kemudian kufur sama Allah. Ibu-ibu, jangankan kita jadi orang beriman nih, sekedar jadi manusia saja dikasih ujian sama Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah sudah jadikan seluruh manusia ini berada dalam kesulitan. Orang kafir itu juga ditimpa anaknya meninggal, anaknya sakit, pekerjaannya hilang, bisnisnya melayang. Mereka juga begitu. Ya, kalau kita mengucapkan bahwa kita adalah orang beriman, level ujiannya lebih tinggi. Alif Lam Mim. Ahasiban nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan saya menyatakan saya sudah beriman, belum datang ujian sama mereka? Kalau kita beriman, ngucap beriman, itu lebih berat lagi ujiannya, ya Bu. Jadi jangan kita ngomong, Beb, saya kok udah sholat, udah ke masjid, kok ujiannya berat. Justru kalau sholat ke masjid jadi orang baik, dihapusin semua dosanya sama Allah, maka ujiannya berat. Ya, karena nanti derajatnya juga tinggi di surga, ya Bu. Dan kalau kita menjadi umat Islam yang kualitasnya tinggi, ujiannya jauh lebih berat lagi. Ya, afa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa kamu mengira bakal masuk surga padahal belum datang ujian berat seperti umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kamu mengira bakal masuk surga belum datang ujian berat? Mereka ditimpa kelaparan, kesusahan, goncangan yang dahsyat. Sampai Rasul-Rasul dan orang bersamanya berkata, mana ini pertolongan Allah? Kok belum datang-datang? Padahal pertolongan Allah sangat dekat. Jadi kalau makin kita dekat sama Allah, ujiannya makin apa Bu? Makin banyak. Dan caranya kita bersabar. Kenapa? Ujian itu pasti ada akhirnya. Dan kalau sudah berakhir ujiannya apa Ustaz David? Lulus kita dapat nilai di sisi siapa nilainya? Mau nggak kita dapat nilai tinggi di sisi Allah? Maka kita sabar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Bu, jadi kalau dalam keadaan sulit tetap bersabar, dapat rezeki banyak bersyukur. Lagi sulit tetap jalanin apa perintah Allah dengan kesabaran. Karena apa? Kesabaran itu kalau udah lulus dapat pahala, dapat keberkahan. Setelah itu akan dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Akhirat masuk sorga. Udah masuk sorga disambut sama malaikat. Sambil di pintu-pintu sorga malaikat bilang gini, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Masya Allah. Bu, mau masuk sorga? Mau sekarang apa besok? Oh, kayak gitu. Ditanya nggak mau masuk sorga, mau sekarang besok nggak berani jawab. Ya udah. Yang mau nanya siapa? Angkat tangannya, angkat tangannya. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Ibu yang sebelah sana. Silakan Ibu yang mau nanya. Ya, ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang dari Majelis Taklim Nurul Hidayah. Silakan Bu Endang. Mau tanya Pak Ustadz. Saya sering, Mic-nya boleh lebih dekat Ibu, mic-nya boleh dekat ya. Saya sering memikirkan dunia seperti uang dan pekerjaan. Ya. Berhubung saya udah tua, bagaimana caranya saya biar fokus terhadap akhirat? Oh ya Allah, baik, baik Ibu. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Abdul Kafi, fadhal. Baik, Masya Allah ya. Bagaimana cara kita agar tetap fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaannya bagus. Biasanya Habib izin, orang yang sudah umurnya lanjut, dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang umurnya sudah di atas 40 tahun namun masih bergajulan, masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap bagi dirinya untuk apa? Untuk mengambil bangkunya di neraka. Jatahnya di mana? Di neraka kalau belum taubat. Makanya biasanya kalau yang dia fokus untuk ibadah justru pensiunan. Betul. Majlis taklim banyakan mana? Ibu-ibu apa anak muda? Buktinya sekarang ada di depan saya. Yang salat subuh, yang adzan, biasanya bapak-bapak apa anak muda? Bapak-bapak. Masya Allah. Walaupun yang adzan punten udah tua, kagak jelas kedengerannya itu. Wah akbar. Udah orang bilang itu lagi apa, ayam lagi kukuruyuk kayak gitu. Iya kan? Tapi tetap yang namanya sudah tua pastilah ada rasa ingin yang namanya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sudah waktunya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kami mengajak nih, tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan manajemen waktu yang betul sesuai diajarkan oleh para alim ulama. 8 jam untuk bekerja aktivitas, 8 jam untuk ibadah kepada Allah, 8 jam juga untuk jangan udah tua mikirnya dunia terus, Bu. Mau ngapain, Bu? Kerja sampai capek dari muda sampai tua, candi nggak kebangun, mobil nggak kebeli, betul? Begitu mati kita disiksa, betul nggak? Ibadah jarang sampai ninggalin sholat, itu kan Bu yang nggak pengen. Makanya kita perlu fokus. Salah satunya adalah kita dengan niat dan juga himmah, semangat yang luar biasa untuk menjadi pribadi yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, yang namanya kematian mah pasti. Betul apa betul? Tadi Ustadz bilang fokus. Kenapa? Karena dunia sementara. Kita semua ini calon mayat, calon mati. Jadi tinggal nunggu waktu. Nah kalau ingat dunia cuma sementara, insya Allah ibadahnya fokus. Ya Bu ya? Ya bisa jadi ya Ibu duluan, saya belakangan. Atau mau dibalik? Dibalik? Oh ya udah, kalau gitu bisa jadi saya belakangan, Ibu duluan. Sama aja ya. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tanya jawab kita ya, tentunya bersama dengan guru-guru kita yang hadir di kesempatan kali ini. Begitu juga dengan Anda pemirsa, bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui media sosial. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.